Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel iFurkan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi tentang P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Ini ada edaran terbaru dari Kemendagri tentang penganggaran ya, atau gajinya gimana. Ini Bapak Ibu ya. Gajinya, Surat Edaran Kemendagri Penganggaran Penggajian PPK Paruh Waktu 2025 Dasar Pemutakiran Kualifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur. Ini tentunya Bapak Ibu perlu tahu ya, tentangnya katakanlah sebesar apa ya kan gajinya itu, apakah sama dengan P3K yang full time ya kan, sebesar apa ini teman-teman wajib pahami tentunya ya. Nah, ini Kamis 16 Januari 2025 kemarin Bapak Ibu ya, dari melintas.id. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa memang Kemendagri itu sudah menyusun nih Bapak Ibu ya. Kemendagri resmi mengeluarkan ya surat edaran mengenai penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Tentunya ini ada batas minimalnya. Jadi nggak boleh lebih rendah dari itu ya kan. Ada batas minimal yang harus Bapak Ibu ketahui ya, tentunya minimalnya itu berapa sih. Nah, jadi atau upah minimalnya itu berapa? Nanti mungkin akan disosialisasikan kepada para Pemda yang ada di seluruh Indonesia ya. Tentunya ini Pak sangat penting, jangan sampai lebih rendah ya daripada upah minimum yang akan ditetapkan, seperti itu. Kemudian surat edaran ini disampaikan melalui keputusan Kemendagri nomor sekian tanggal 16 Januari kemarin 2025. Edaran ini ditujukan oleh gubernur ya kan, kepada gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya ini kabar yang sangat mengembirakan ya bagi untuk teman-teman R2 dan R3 yang notabene itu tidak dapat formasi diarahkan langsung ke P3K paruh waktu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya. Ke P3K paruh waktu. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir karena P3K paruh waktu itu juga mendapatkan hak dan kewajiban yang sama ya tentunya untuk diangkat menjadi P3K dan juga dapat NIP tentunya. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, pemerintah ini melarang keras PPK instansi mengangkat tenaga non ASN. Nah, di tahun 2025 nanti itu tidak ada pengangkatan non ASN, ya kan? Jadi semuanya itu nanti alurnya itu dari non ASN ke P3K. Nah, nanti P3K-nya ada part time ya kan, part time atau yang full time. Nah, nanti kalau part time nanti menunggu ya kan, menunggu untuk jadi full time, tetapi tetap mendapatkan gaji yang sudah ditetapkan oleh pusat ya, seperti itu. Sejak diberlakukannya pemerintah wajib menyelesaikan penataan non-ASN paling lambat Desember 2024, ini diutamakan bagi non-ASN yang database ya. Penyelesaian non-ASN juga dilakukan melalui pengangkatan menjadi ASN PPPK dan P3K paruh waktu. Tentunya Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa PPPK instansi juga dilarang keras mengangkat tenaga non-ASN atau sejenisnya. Jika terbukti maka akan dikenakan sanksi yang cukup tegas, seperti itu. Lah, ini Bapak Ibu, gimana gajinya P3K paruh waktu? Apakah sama? Seluruh tenaga ASN yang diangkat ke dalam P3K paruh waktu akan mendapatkan gaji yang dianggarkan oleh pemerintah. Tentunya penganggaran penggajian PPK paruh waktu ini dilaksanakan berdasarkan diktum pertama, ketiga, dan ke-19, ke-20. Kita coba cek diktum ke-19 dan 20 Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ke-19 dan ke-20. Bentar kita scroll dulu. Ini Bapak Ibu ya. Ke-19 dan ke-20. Ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa PPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi non ASN, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Tentunya pada diktum ke-20 juga disebutkan bahwa sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga sangat penting. Jadi ini sudah nantinya bakalan disosialisasi kepada pimpinan daerah terkait upah minimum ya. Upah minimum yang harus diterima Bapak Ibu nanti jika dilantik menjadi P3K paruh waktu. Seperti itu.
Tentunya pemerintah daerah nanti mengalokasikan nih anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan PP3K paruh waktu. Nah, ini sangat dianggarkan oleh nanti daerah-daerah seperti itu. Dan nanti penganggaran belanja ini gimana, Kak? Ya kan penganggaran belanja ini dalam APBD menggunakan klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Nah, nanti klasifikasi ini sudah ditetapkan ada untuk jabatan guru, kemudian ada untuk tendik atau tenaga kependidikan, ada nakes, tenaga kesehatan, teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional, seperti itu. Kemudian jika anggaran tidak tersedia, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada solusinya Bapak Ibu ya. Jika anggaran P3 para waktu tidak tersedia, itu yang dilakukan adalah ini, pemerintah bisa menggunakan belanja tak terduga. Artinya dana cadangan ini bisa digunakan untuk menggaji teman-teman yang P3K paruh waktu. Belanja tidak terduga ini bisa digunakan dengan cara merubah peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Nah, seperti itu. Tetapi ini harus diberitahukan ya Bapak Ibu ya kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila belanja tak terduga tidak mencukupi, maka PPK paruh waktu menggunakan dana penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya. Jadi ini sudah jelas P3K paruh waktu diatur secara undang-undang. Jadi tidak bisa asal-asalan karena kita juga ASN ya kan. Paruh waktu kan juga ASN. Selain itu bisa menggunakan pengeluaran pembiayaan dalam setahun anggaran berjalan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Oke, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi nanti daerah-daerah nanti berbeda-beda. Upah minimumnya itu nanti berbeda-beda. Ini sesuai dengan diktum pertama, ketiga, 19, dan ke-20. Kita spill diktum pertama itu seperti apa Bapak Ibu ya. Berarti awal sendiri diktum pertama. Oke, kita spill diktum pertama. Ini Bapak Ibu ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pada waktu adalah pegawai ASN atau aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan kesediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Untuk yang ketiga, pengadaannya, nah ini tadi sudah dijelaskan ya, ada guru, ada nakes, ada tenaga teknis, ada pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional, ada pengelola layanan operasional, dan terakhir adalah penataan layanan operasional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman R2 dan R3 tetap tenang saja Bapak Ibu ya, tidak usah panik. Tinggal menunggu kebijakan saja. Jadi suantui, nah intinya seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal menunggu aja ini PPPK, meskipun paruh waktu nanti juga akan mendapatkan gaji yang tidak jauh berbeda dengan penuh waktu. Seperti itu dulu informasi dari Kapolkon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.